There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi nih teman-teman kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana. Dan di video kali ini seperti biasanya masih dengan aku lagi yang lagi beberes rumah. Jadi ini tuh ceritanya anak aku lagi sakit ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh buru-buru banget untuk berbersih rumahnya kayak gitu ya. Jadi biasalah ya kalau ibu rumah tangga itu pasti kalau anaknya itu lagi nggak enak badan, lagi sakit, itu pasti beberes rumah itu kayak diburu-buru gitu ya teman-teman, nunggu kayak anaknya tuh nggak rewel, kemudian nunggu selanya kayak gitulah teman-teman. Pinter-pinter kita mengatur waktunya gitu ya teman-teman. Oke, tadi juga ada Renggo. Di sini aku kebas-kebas untuk apa itu namanya? Untuk kasurnya dan spraynya aku bersihin kembali, aku tetain kembali dulu untuk si bantal-bantal, kemudian seperti biasanya. Dan ini juga aku mau sapu-sapu sekalian untuk di ruang lega ini ya, ruang sepak bola. Jadi memang ruangan itu masih kosong momplong ya teman-teman, gak ada AC-nya dan gak ada apa-apanya. Dan di sini tuh aku dubbingnya, mohon maaf walaupun suaranya agak kedengaran berbeda gitu, serak-serak gimana gitu ya teman-teman. Dikarenakan ini tuh aku habis pulang dari ngaji legian gitu ya teman-teman. Kalau di tempat aku tuh di hari Sabtu itu tuh ada acara Sabtu Legi ya teman-teman. Setiap hari Sabtu Legi, nah itu biasanya tuh ngaji ataupun hataman Al-Quran gitu. Jadi mayoritas pasti aku ngaji ya teman-teman kalau nggak ada halangan. Untuk posisi anak aku sekarang ini lagi di tempat neneknya, jadi ini aku gercep banget ya teman-teman, mumpung ada yang ngejagain gitu ya. Walaupun cuman apa ya, maksudnya walaupun udah besar udah bisa sendiri main, tapi kalau lagi sakit seperti itu kayak nggak tega kalau ditinggalin. Jadi seharian ini tadi tuh aku cuman dapat video satu, kalau nggak dua ya, satu kalau nggak salah. Jadinya di sini aku gercep-gercep aja untuk aktivitas aku untuk bebersih rumahnya itu cepet-cepet gitu teman-teman. Dan ini aku kebas-kebasin dulu untuk kasurnya, sengaja nggak aku lipat ya teman-teman, dikarenakan ya begitulah ya. Biar cepet gitu ya, biar apa ya, nggak terlalu lama gitu ya. Dan ini aku tatain dulu juga untuk bantal-bantal, guling-guling. Memang seperti biasanya kalau bebersih seperti itu suka bingung sendiri ya cara penataannya, walaupun nanti itu cuman hasilnya ya sama-sama aja gitu teman-teman. Dan ini tuh aku kebas-kebas juga di bagian kasur ataupun di bagian bawah tikar kayak gitu, aku sapu-sapu semuanya pakai lidi. Dan ini aku lanjut untuk sapu-sapu. Dan seperti biasanya buat teman-teman semua, tadi aku belum sapa-sapa ya sambil nonton video aku mau sapa-sapa juga buat teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada, yang baru mampir, yang baru hadir, yang baru klik video aku mengucapkan terima kasih dan salam kenal dari aku, orang Sumatera Selatan yang hidup di pedesaan, tepatnya di Kabupaten Oku Timur, di Belitang ya teman-teman. Jadi siapa nih yang ada di Belitang boleh banget ngacung tangannya. Pasti ada lah ya gitu ya teman-teman, karena ada beberapa komen yang bilang katanya satu daerah sama aku di Belitang gitu ya. Kalau aku itu di Belitang, kabupatennya di Oku Timur, bukan Oki ya teman-teman. Ada juga yang bilang katanya bun aku tuh di Oki gitu ya. Oke, balik dulu ke videonya. Di sini aku lanjut untuk nata-natain baju yang udah aku lipat di keranjang. Jadi kapan hari itu udah aku lipat tapi belum aku tatain kembali ke lemari ya teman-teman. Jadi di sini lanjut aku mau bersihin sekalian. Untuk lemari anak aku seperti biasanya berantakan super banget ya teman-teman. Jadinya ya udah nggak apa-apa, di sini aku keluarin dulu semuanya dan aku tatain kembali supaya sedikit rapi, karena untuk hari-hari ini ataupun saat-saat ini tuh udah bisa ambil sendiri ya, walaupun cuman apa ya teman-teman, ada Dina itu ngambil bajunya tuh digeser-geser, digeret-geret langsung ya teman-teman, asal-asal ngambil aja gitu. Tapi ya nggak apa-apalah ya, yang penting udah bisa belajar mandiri juga. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you.
Dan lanjut setelah selesai untuk aku bersihin di bagian depan, di bagian kamar, kemudian juga di bagian depan TV. Ini aku lanjut aja ya teman-teman untuk bersihin langsung di kamar di dapurnya, langsung aku bersihin kayak gitu, aku lap-lap semuanya juga. Pokoknya seperti biasanya bebersih itu aku wajib 1 hari itu 2 kali ya teman-teman, biasanya di pagi hari sama di sore hari gitu ya. Dan ini aku lap-lap juga untuk dinding-dindingnya seperti biasanya gitu ya. Dan buat teman-teman semua yang ingin link pembelian stiker kompor aku udah aku sematkan ya untuk barang-barang yang aku beli di description box aku. Jangan lupa untuk di check out. Oke, di sini aku lanjut untuk bebersih seperti biasanya yang tidak ada habisnya, itu cuci piring. Siapa nih yang sama kayak aku suka banget nyuci piring gitu ya, walaupun setiap hari dikerjakan, tapi aku tuh kalau cuci piring itu seneng banget, apalagi kayak lihat di video kayak gini ya teman-teman, serasa kayak semangat aja gitu, serasa kayak cepet gitu rasanya itu kalau di video itu, rasanya itu gampang, kayak enak, nggak ada kendala apapun kayak gitu. Jadi siapa ya yang samaan kayak aku gitu ya, karena aku sering ngedengerin juga emak-emak yang katanya kalau mencuci piring itu ada rasa kepuasan tersendiri. Berarti itu tuh nggak aku aja gitu ya teman-teman yang ngerasain itu semua. Dan oke, sambil nonton video aku menjawab pertanyaan salah satu teman kita juga yang bertanya, katanya, "Bun, gimana sih biar supnya itu nggak hilang-hilang gitu ya, nggak timbul kemudian besok muncul lagi timbul?" Karena banyak banget YouTuber pemula yang ngeluh seperti itu. Nah, singkat ceritanya teman-teman, aku sambil sharing juga ya, dulu aku juga seperti itu waktu aku belum mencapai 1000 subscriber. Itu tuh subscriber aku tuh beneran deh 1 hari itu nggak pernah yang namanya nggak hilang. Itu tuh sebenarnya bukan hilang ya teman-teman, mungkin cuman kayak subscriber yang mengandung spam. Misalnya orang yang baru nonton video kita beberapa detik udah di subscribe terus ditinggal, cuman komen bilang mampir kayak gitu. Nah, itu biasanya sering banget kayak hilang gitu teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang sekarang ngerasain itu, jangan khawatir ya teman-teman. Nanti insya Allah kalau udah 1000 subscriber pasti itu tuh nggak akan kayak udah permanen aja gitu. Yang aku rasain sih seperti itu. Jadi kalau untuk turunnya subscriber ataupun hilangnya subscriber itu tuh nggak usah khawatir, karena memang nanti akan balik lagi gitu. Jadi buat teman-teman semua, gimana nih kabar kalian yang sekarang lagi mencari 1K dan 4K-nya? Masih semangat kayak aku ini selalu semangat ya, walaupun kadang view turun, view naik juga, tetap aja semangat. Yang penting bikin video sebanyak-banyaknya, bikin stok biar ketika melihat view turun kita udah punya stok, udah di dubbing, udah diedit, kemudian juga udah di-upload juga. Jadi boleh banget ya teman-teman untuk selalu nontonin video aku yang selanjutnya, karena biasanya aku selalu bercerita gitu ya, juga saling sharing-sharing cerita-cerita tentang pengalaman juga. Ini bermaksud bukan pamer ataupun apapun ya teman-teman, tapi aku bermaksud untuk memotivasi teman-teman semua. Jadi kalaupun ada yang ngerasa aku ini kayak gini tuh dibilang pamer, ya mohon maaf ya teman-teman, tapi sama sekali aku nggak pernah yang namanya aku pengen pamer pada teman-teman semua gitu. Intinya aku tuh pengen memotivasi, pengen ngajak teman-teman semua itu tetap semangat gitu ya. Dan oke, di sini tuh aku sebelum mandi, anak aku itu udah pulang ya teman-teman, dan ini gercep banget pokoknya. Sebelum mandi di sini aku menyuci baju karena seharian tadi juga aku nggak nyuci baju, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya udah, di sini aku cuci baju di sore hari, nggak apa-apa, nanti di pagi harinya itu tinggal ngejemur-jemur pakaian. Oh ya teman-teman, lagi ngapain nih kegiatannya hari ini? Gimana nih tahun barunya? Udah pada kemana? Liburan kemana? Pasti udah pada jalan-jalan, udah pada liburan ya. Boleh banget untuk tulis-tulis di kolom komentar. Nah, ini singkat ceritanya udah selesai aja nih teman-teman, aku mandinya dan udah ganti baju, udah cantik juga, Dan ini aku mau bilas-bilas pakaian ataupun cucian baju yang udah berhenti tadi. Jadi aku tinggal mandi ya teman-teman. Tadi itu aku sambil muter baju, aku tinggal mandi gitu loh. Dan ini tuh cuacanya di sore harinya tuh masih panas banget, sebenarnya itu masih panas banget gitu ya. Ini udah sekitar jam 4:30, hampir jam 5-an gitu teman-teman. Lagi ngapain nih pas nonton video aku teman-teman semua di rumah? Adakah yang lagi beberes juga ataupun ada yang lagi rebahan? Boleh banget untuk tulis-tulis di kolom komentar juga.
Nah, kalau aku dubbing seperti ini aku nggak pakai tambahan apapun ya teman-teman, aku nggak pakai klip mic clip atau apa sih kayak gitu, pokoknya aku nggak pernah pakai alat kayak gitu. Yang penting untuk menjaga jarak HP sama mulut itu tuh pas ya teman-teman, dan juga kita harus pintar ngatur napas, karena masih banyak banget yang nanyain katanya, "Bun, apakah pakai alat bantuan kok suaranya tuh bening banget, suaranya tuh bisa kayak menyaring gitu loh teman-teman," katanya seperti itu. Aku nggak pernah ya teman-teman pakai tambahan apapun. Intinya kita itu kalau ngedubbing seperti ini harus benar-benar dijaga jaraknya mulut sama HP kita gitu. Jadi masih penasaran kali ya, masih tetap aja walaupun aku udah pernah jelasin, udah pernah aku jawab, tapi kayak masih banyak lagi yang nanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ngerasa penjelasan aku memang kurang pas gitu ya. Jadi kalaupun teman-teman semua ingin belajar tentang pereditan juga, kalau aku untuk ngajarin detailnya itu tuh susah ya, karena kalau belajar ngedit itu butuh kebiasaan teman-teman. Kalau kita udah biasa setiap hari ngedit, setiap hari bisa pokoknya edit-edit, belajar ke edit seperti itu, pasti akan tahu perubahan dan juga cara-caranya itu akan kebiasaan dan juga enak sendiri gitu. Oke, balik dulu ke videonya ya teman-teman. Di sini udah selesai aku ngejemurin pakaian yang udah kering tadi, dan di sini tadi aku suruh adik aku untuk beli bakso karena adik Dinda itu pengen bakso. Karena kalau anak sakit biasanya kita juga kalau sakit mulutnya itu pengen makan sesuatu gitu ya teman-teman. Jadi ini tadi aku tuh beli 1 bungkus dan adik aku 1 bungkus juga. Ini aku paruh aja sama aku ya teman-teman, karena anak aku juga pastinya nggak habis gitu. Ini harganya 10.000. Harga 10.000 udah dapat bakso sapi, ada tetelan ataupun ada isiannya di dalamnya. Tadi tuh aku suruh pakai mie tapi dipisah, ternyata orangnya itu nggak mudeng ya teman-teman, makanya di sini tuh cuma dikasih cambah sama sayur. Mungkin kayak terlalu banyak juga orang yang beli ya teman-teman, jadinya kurang fokus juga. Dan ini tuh ada sayurannya, sayur sawi sama kecambah gitu loh, jadi enak banget ya. Dan untuk anak aku tanya tuh makannya nanti aja gitu ya. Udah di sini aku mau makan sendirian dulu. Anak aku itu udah ditungguin sama neneknya, dan itu kayak muncul gitu ya teman-teman. Anak aku ini nggak tahu sih mau ngambil apa kayak gitu, minta apa. Dan jangan salfok, ini aku kasih sedikit kol, nggak tahu kenapa kayak kurang aja ya teman-teman isiannya, jadi ada kol. Ya udah di sini aku tambahin aja walaupun rasanya kayak aneh gitu ya kan. Untuk sambalnya di sini aku juga taruh sambal yang super banyak biar pedes banget, dan nggak lupa di sini aku tambahin kecap karena aku tuh kalau makan bakso mie ayam itu pasti aku banyakin kecap sama sausnya, dan nggak lupa sama sambalnya juga karena rasanya itu menurut aku kalau kurang kecap sama saus itu nggak pas gitu ya teman-teman. Kira-kira ada yang samaan nggak sih sama aku ini? Boleh banget ya untuk tulis-tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, di sini yuk mari makan. Siapa nih yang belum makan sore? Aku temenin ya. Ini aku mau makan dulu. Masya Allah, alhamdulillah udah bisa makan enak, murah, dan juga lezat. Ini alhamdulillah masih panas ya teman-teman, jadi enak banget. Yaudah di sini aku mau makan dulu ya teman-teman. Mohon maaf kalaupun ada yang ngiler buat teman-teman semua. Yuk cus beli bakso sendiri-sendiri, pasti teman-teman yang pecinta bakso langsung ngiler banget. You should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.
If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. Aku tuh kalau makan nggak bisa yang cepet ya teman-teman, guys, yang bluwek-bluwek kayak gitu tuh nggak bisa banget, nggak tahu kenapa. Ini aja udah aku percepat tapi tetap aja kayak lemot gitu ya, nggak sampai habis gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, kira-kira untuk teman-teman semua di rumah pecinta bakso atau mie ayam, boleh banget untuk tulis-tulis di kolom komentar juga ya. Kalau aku sih suka dua-duanya, tapi kalau udah bosen bakso biasanya aku pengen mie ayam. Kalau udah bosen mie ayam biasanya aku pilih bakso, seperti itulah kira-kira. Dan ini aku beneran deh kepedesan banget karena sambalnya itu banyak banget. Dan aku kira video aku cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang salah. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Not the